Bapak Ibu, pernah nggak sih berpikir bahwa kita itu Muslim ya? Di mana Muslim itu ada syariat Muslim, syariat Islam mengenai berkurban. Nah, banyak kejadian kita pingin sekali untuk berkurban tahun depan, selalu begitu. Tapi faktanya tahun besok pas datang kita nggak berkurban lagi, hanya sekedar kepingin begitu. Nah, terus pernah nggak sih berpikir bahwa ada nggak ya solusi supaya kita bisa berkurban tahun depan? Nah, tapi mengingat kita hari ini pendapatan cuma sekian, belum lagi pengeluaran yang ada, kayak gitu. Nah, saya punya solusi. Solusinya ikuti saya ya setelah ini. Ya, hari ini saya berikan solusinya. Selamat datang di Nusa Sentosa Farm. Mari ikuti saya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada satu cara. Gimana caranya kita bisa berkurban sapi? Hah, kok sapi? Ya, padahal kan kita sendiri sebenarnya kurban domba belum pernah gitu. Kok sapi sih? Ya, sebenarnya kurban itu adalah hanya masalah perencanaan saja. Saya pernah berhitung sebenarnya, bisa cukup 10.000 per hari kita bisa berkurban. Nah, tapi mungkin butuh penjelasan. Penjelasannya adalah nanti tanya-tanya di sini ya. Nah, selamat datang di Nusa Sentosa Farm. Inilah kandang kami. Di mana kandang ini menyajikan sapi-sapi yang terbaik, pilihan semuanya dengan pola penggemukan. Di mana dengan pola penggemukan seperti ini, sapi akan maksimal tumbuhnya, perkembangannya seperti itu. Dan setiap bulan kita selalu timbang. Nah, pada saat proses penggemukan itu, kita selalu berikan pakan yang terbaik. Pakan yang semua sapi akan suka. Dan tidak pentingnya suka, sapi itu makannya bernutrisi seperti ini. Nah, perkembangan sapi selalu termonitor setiap bulannya dengan ditimbang sesuai dengan targetnya. Yo, ikut lagi. Nah, banyak metode dalam pembelian sapi, tapi nanti kita belajar lebih lanjut ya. Nah, sapi-sapi di sini, sapi-sapi beberapa macam jenis. Ada sapi simental, ada limosin, ada pegon, kayak gitu. Dan ini adalah sapi-sapi model penggemukan. Jadi sapi masuk, kita belanja, sapi masuk, ditimbang dulu. Setelah itu, setiap bulannya kita kontrol dan kita hitung dengan kenaikan bobot per bulannya akan menjadi sapi gemuk-gemuk seperti ini. Nah, ini sapi rawatan semua, lihat maksimal. Tapi tidak hanya sekedar sapi yang kecil-kecil ini, sapi yang besar juga ada. Contoh sapi yang sebesar ini, bahkan lebih besar, lebih tinggi dia daripada saya. Lihat, coba. Ini adalah rata-rata semua. Nah, ini coba kebayang nggak sih kita bisa berkurban sapi sebesar ini gitu kan? Ini hanya masalah perencanaan saja kayak gitu. Nah, balik-balik adalah pertama niat nggak kita dalam berkurban itu semua. Nah, nanti di Nusa Sentosa Farm kita punya solusinya seperti apa. Ayo ikutin lagi. Nah, coba ini sapi-sapi rawatan semua yang posisi hari ini memang sudah besar loh. Terus mau sampai seperti apa? Kita siapkan sampai targetnya dia 800 kilo, 900 kilo, bahkan mungkin 1 tonan. Nah, semua ada hitungannya kayak gitu ya. Kapasitas kandang kita 60-an ekor, artinya apa? Banyak pilihan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, supaya enak, Bapak Ibu tetap harus kesini survei dulu. Dan posisi kandang ini dekat kok dari Jakarta, dekat kok dari Bogor. Survei ya, di Cinangka, Jalan Haji Wahab. Ya, karena kita juga sudah mulai panas, kayaknya kita duduk-duduk saja, duduk santai sambil ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol sama yang merawat sapi. Oke sapi,
Ya, alhamdulillah kita tadi sudah berkenalan dengan Nusa Sentosa Farm dan kita sudah keliling mengenai beberapa sapi yang sudah saya perkenalkan juga. Gimana? Bagus-bagus ya sapinya ya. Nah, tentunya di balik sapi-sapi yang bagus itu ada orangnya yang merawat sapi, yang lebih mencintai sapi sehari-harinya. Dia dengan tulus hari-harinya merawat sapi supaya lebih bagus hasilnya, dan tentu saja ini adalah persembahan Nusa Sentosa Farm untuk Bapak Ibu semua, kurban yang terbaik. Nah, di samping saya sudah ada nih, namanya Mas Opal. Gimana Mas Opal kabarnya siang ini? Sehat, Pak. Ya, Mas Opal. Ya, Tadi kita kan sudah keliling nih, keliling gitu. Insya Allah sapinya udah banyak ya, udah full gitu kan. Ini Mas Opal sendirian yang ini, yang ngelola ini? Iya, betul Pak. Gitu ya, Masya Allah. Udah ini Mas Opal, dari kecil gitu, apa gimana? Sudah berpegangan sama sapi gitu? Jadi ceritanya itu ya seperti dulu kan saya dilahirkan di Jakarta. Jakarta. Dulu saya dilahirkan di Jakarta, dan setiap Idul Fitri itu kan pasti pulang kampung. Betul. Dan ketika dulu waktu saya kecil itu mbah itu masih punya banyak sapi, terutama sama kuda. Sapi sama kuda. Iya. Jadi ceritanya itu cuma masalah sepele, Mas. Sapi itu diangon. Memang kalau di orang Jawa udah biasa Mas, angon ya. Angon. Angon itu dilepas ya? Ya? Oh ya. Dikeluarin, mandi di kali, habis itu makannya di sawah sambil nyari. Itu mbah sambil naikin sapi, naikin kuda itu. Iya. Nah dari situ tuh mulai saya nggak mau balik ke Jakarta. Oh, malah lebih senang di desa. Iya, jadi saya dari kecil sampai besar itu ikut mbah. Belajarin sapi itu, merawat sapi ya. Kemana? Kecintaan jatuh cinta pertamanya ya. Ya Allah. Tapi memang benar ya, katanya kalau kita mau merawat sapi itu harus dengan cinta, dengan kasih sayang gitu. Karena kan gimana? Sapi itu kan seperti manusia. Betul, makhluk hidup ya. Iya. Anggap aja itu ya, memang saya belum punya anak ya. Ibaratnya itu anggap aja itu seperti anak kita sendiri. Bagaimana ketika dia sakit kita obat, gitu. Dia pengen makan kita kasih. Betul. Dia waktunya mandi kita mandi. Karena kan sapi juga punya rasa. Dan nggak semua orang itu menganggap bahwasanya merawat sapi itu hanya sekedar kasih makan. Ada seninya. Terkadang misal di satu baris ada satu orang yang megang, ntar besok lagi beda yang megang, itu beda lagi Mas. Beda lagi hasilnya. Oke Mas Opal, ini sekarang ada berapa sapi nih yang ada di kandang? Kurang lebihnya 56. Dan 50-an kayaknya harus nambah terus ya. Terus Pak. Terus ya. Sampai target 500 ekor ya. Wow, 500 ekor. Tapi kalau 500 ekor Bapak Ibu jangan mengatakan itu banyak ya. Karena penduduk Jakarta, Jabodetabek itu lebih dari 500, gitu enggak? Betul. Dan sebenarnya kalau kita bicara syariat Islam, harusnya kita bisa tiap tahun itu. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol. Gimana sih caranya supaya kita bisa berkurban setiap tahun. Gitu ya. Oke. Sebelum ke sana Mas Opal, Iya, siap. Tolong deh ceritain satu maskot aja ya, yang Mas Opal ini kan tiap hari nih ketemu sapi kesayangan Mas Opal yang ada di sini. Sapi kesayangan saya ada di sini. Ada dong yang kayaknya wah sapi ini sapi terbaik nih buat Mas Opal. Di sebelah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh gitu. Ada jenis limosin Mas. Emang belum besar. Oh, masih tanggung. Kenapa itu bisa kita? Satu Mas, sapi itu kan mempunyai kayak jiwa. Menjiwai banget itu sapi. Bentar. Kalau kayak gini kayaknya sulit nih kita untuk menyatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ke sana sebentar boleh ya? Monggo. Oke, kita ikut dulu bentar. Mas Opal, boleh Mas Opal diceritakan apa sih keunggulannya sapi ini? Kok ternyata sapi ini kualitasnya unggul kata Mas Opal? Satu Mas, dari warna. Iya. Saya paling nggak suka. Bukannya nggak suka ya, suka Pak. Semua sapi itu suka. Cuman kalau warna-warnanya seperti ini sudah biasa. Kalau untuk warna yang merah gelap, ini masih ada hitam-hitamnya dikit, ini susah nyarinya. Apalagi bentuknya ini seperti hampir mirip, nggak jauh beda. Ini kayak wariso Mas. Wariso. Siapa tuh wariso? Punyanya Setiap Farm. Oke. Tuh. Kenapa kok saya bisa seneng sama ini? Sapi ini ibaratnya kayak orang beli Pak. Jadi orang beli sapi besar itu bukan hanya
dengan nominal, bukan hanya nilai. bukan dengan hanya nilai harga, Baik. melainkan rasa jiwa sapi tersebut, Mas. Oke. Menyentuh ke hati orangnya itu apa enggak? Baik. Kata teman saya yang ada di Jawa itu, sapi itu kalau sampai beli dengan jiwanya, bukan dengan karena harganya, insya Allah sapi itu akan mengikuti jiwa kita. Oke. Dan kayaknya sesungguhnya kurban kayak gitu, Mas ya. Iya. Makanya ada kurban yang nawar tuh gimana rasanya ya. Padahal kita belinya beli jiwa. Coba lihat sapi ini. Ini kalau diomongin logika, nggak masuk logika untuk Nggak harga, masuk Mas. logika, Nggak ya? masuk logika untuk harga. Oke. Saya beli karena saya cari dari pojok Kota Blora ini, Mas. Oh. Dari pojoknya Kota Blora ini masuk ke desa. Mungkin ada salah satu saya ngajak anak kandang juga, namanya Mas Rian. Iya. Dia yang mengarahkan nama desanya, karena Iya. kan emang dia yang lebih mengenal Kota Blora. Iya, iya. Sampai masuk ke dalam itu perjalanan cukup jauh, Mas. Oh, bentar. Jadi Nusa Farm Sentosa itu dalam membeli nggak sembarangan ya? Enggak, Mas. Oh, nggak sembarangan ya. Jadi Semua- ada sapi toto dibeli diangkut gitu, nggak Ya. begitu ya? Oke. Saya pilih bener-bener, Mas. Bahkan sampai ada orang bilang, kamu itu kerja apa, Mas? Beli sapi kok dari sini ke sini, waktunya lama apa-apa. Bukan karena itu. Saya ingin menunjukkan bahwasannya sapi ini kualitas. Ketika sapi itu kualitas, sapi itu bisa kita beli dengan rasa kita. Ketika kita rawat enak. Kan yang enak juga yang rawat, Mas. Oh, Intinya kayak gitu. ini menarik nih, Bapak Ibu. Jadi ternyata beli sapi itu tidak hanya sekedar ada sapi dibeli gitu, enggak. Ada nilai-nilai tertentu di mana nilai-nilai itu juga sebanding dengan pengorbanan kita itu. Jadi rasanya kalau berkorban itu hanya bukan menukarkan nilai uang ya, Mas Awal ya, gitu ya. Tapi benar-benar sungguh dari hati bahwa ini pengorbanan kita terhadap apa ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Termasuk kita berkorban, kita ingin tahu sapi yang terbaik seperti apa dan segala rupa, itu juga ada bagian daripada korban itu semua gitu. Oke, Mas Awal, ada lagi yang bisa diceritain, Mas? Ada, Mas. Sebenarnya agak lucu sih, Mas. Oke, Ya. gimana? Jadi sapi ini sebelumnya kan di petani, Mas. Oh iya. Ya namanya mungkin beliau belum terlalu merawat sapi, beratnya kan hanya ingin suka-suka aja. Tapi alhamdulillah sih kalau untuk kualitas bagus, maksudnya itu jadinya bagus, Mas, hasil rawatannya. Cuman karena jadi terkenalnya sapi ini di kampung sana itu galak, Mas. Nggak ada yang berani ngeluarin. Oh. Ini sapi. Iya. Cuman ketika saya dekat begini, dia nggak pernah galak, Mas. Masya Allah. Iya. Saya tanya, kayak gini masa galak, Pak? Kayak gini galak masa? Loh, Mas, kalau sama orang itu emang kalau di kandangnya itu kan pendek, Pak. Iya. Jadi sapi kelihatan tinggi. Oh iya. Dan Mbak pakan itu bolak-balik ganti ini gara-gara sapi ini. Iya. Ketika ngomong sama saya itu biasa, Mas. Ya itu, rasa saya penasaran, ini apa ini sapi? Kata orang galak saya dekati enggak, itu, Mas. Iya. Makanya saya paling Seakan- suka belanja sapi itu ya kayak gitu. Seakan-akan sapinya udah kenal sama Sopal gitu. Iya. Ya. Bahkan bicara bawa saya pulang. Oke, Mas, kita balik lagi ke saung ya. Siap. Oke. Ya, alhamdulillah, makasih Mas Sopal tadi sudah menceritakan sapi unggulnya, sapi yang pilihannya begitu ya. Nah, Mas Sopal, Iya. kita tadi membuka awalan dengan bicara mengenai kurban, Iya. tabungan kurban. Jadi gini, fenomena yang ada di masyarakat itu adalah bahwa kurban itu sesuatu yang mewah, Iya. sesuatu yang mahal gitu ya. Sehingga karena mewah, mahal, berpikirnya kayaknya ntar dulu deh, saya nggak sanggup gitu. Ya, Gitu. Itu fenomena masyarakat. iya, itu. benar. Bahkan mungkin yang kita ukur sehari-hari gitu ya, masa sih kemampuan beliau gitu ya, lihat mobilnya, lihat rumahnya, tapi ternyata nggak kurban juga. Iya. Gitu. Nah, akhirnya saya pribadi berkesimpulan bahwa ini masalah perencanaan doang, pengaturan keuangan. Nah, tapi kadang-kadang gini juga Mas Opal, begitu kita rencanain, tiba-tiba udah masuk nih 1 juta, 2 juta, ada keperluan mendadak gitu kan, Iya. kepake lagi. Nah, kira-kira ada nggak sih dari Nusa Farm Sentosa ini, Nusa Sentosa Farm ini ada nggak solusi untuk jamaah nih, untuk personal orang
orang-orang soleh gitu ya yang mau beribadah kurban tahun depan, kira-kira ada solusinya? Ada, Mas. Oh gitu ya, gimana gimana? Kebetulan dari kandang Nusa Sentosa Farm ini untuk tahun ini, karena mungkin pengalaman di tahun kemarin ya Mas, banyak keluhan dalam artian dari customer beli kurban itu, Mas, enaknya itu kalau beli sapi jauh-jauh hari itu enak apa enggak ya? Nah, kita mulai berpikiran bahwasanya di situ malah kita adakan program yaitu tabungan kurban. Tabungan kurban. Tabungan kurban itu ialah pengkurban, ibaratnya kan hanya punya niatan Mas awalnya, Mas. Betul. Dengan cara apa ya, menabung, ibaratnya kayak kita pengen beli motor lah. Iya. Pengen beli motor, kita nggak punya langsung brek, cuman bisanya yang nyicil ya, itu caranya tabungan kurban itu. Cuman kan di tabungan kurban itu nggak ada bunga dan patokan sampai harus berapa gitu. Dan enaknya di sini itu jadi dari tabungan kurban, semisal bapak majenengan ya pengen beli, Mas saya tuh pengen kurban, saya niatkan bismillah seminggu kurban, yang pengen beli yang mungkin untuk tahun pertama nggak usah bermulu-mulu ya, yang gede yang jumbo nggak usah, yang setengah aja, yang penting hati itu ikhlas Mas. Namanya pokoknya kurban itu syarat lah ya, gitu. Namanya orang kurban itu jangan sampai hati itu nggak ikhlas, betul, percuma kan, karena kurban itu beribadah kan gitu. Nah, beli yang budget 21 ya kan, 20-an pantas Mas. Nah, enaknya di kami, makanya kami itu ingin ibaratnya mungkin tuh ya, saya nggak bilang ke orang lain ya, tapi banyak yang cerita itu ngomong ketika kita DP kita bayar itu kita belum tahu sapinya, tapi di sini beda Mas. Sampai DP udah langsung pilih sapinya yang mana, ini Pak yang nantinya harga 21 sekarang bobot sekian, dan di tabungan kurban ini ada garansi timbangan. Dalam artian kita omongin di awal itu bukan sapinya tapi timbangan sapinya. Kalau bahasanya sederhana ini tidak fiktif Ya. Nah, jadi sapi ada, bapak ibu bahkan bisa datang ke kandang, bisa lihat sapinya, boleh milih juga Mas ya? Boleh. Nah, boleh milih gitu kan, karena selera orang pasti beda. Ya. Dan pada saat proses milih itu dikasih tahu ini jenisnya apa, bobotnya saat ini berapa, kira-kira perkembangannya sekian hari, sekian bulan seperti apa, sampai finishnya itu berapa kilo, kan gitu ya. Nah, dan balik-balik coba saya bantu simpulkan, pada saat nanti sudah di hari hanya, kalau nggak salah sekitar bulan Juni, Juni akhir-akhir itu 28 atau 29 kurban. Nah, itu dipastikan timbangan, target timbangan tadi, estimasi tadi ya. Di awal. Nah, estimasi di awal. Contoh gimana Mas contohnya? Contohnya semisal harga 21 itu di timbangan ya, semisal nih Mas, harga 21 300. Sekarang kita timbang itu, jadi Bapak Ibu ya, ibaratnya beli sapi. Oke, kita timbang. Langsung saya timbang, Pak. Oke. Kan kita juga punya kartu kontrol sebenarnya. Cuman kan namanya orang itu namanya ntar dibilang wah ini bisa dibuat-buat. Ayo kita timbang bersama-sama ya. Iya. Oh, bisa lihat bareng. Jadi ini nggak fiktif. Kandangnya ada, sapinya ada, bahkan dites. Tes timbang saat itu berapa. Langsung kita hitung estimasinya. Kenaikan kira-kira berapa kilo per bulan gitu ya. Ini tinggal 8 bulan udah kehitung. Nah, berarti finishnya sekian sesuai dengan deal estimasi harga, bukan estimasi harga lagi ya, keputusan harganya sekian, ya sudah selesai gitu ya. Kemudian tadi menarik kartu kontrol, jadi gimana maksudnya? Kartu kontrol itu seperti kayak identitas Mas, jadi sapi yang ada di kandang Nusa Sentosa Farm ini mempunyai identitas sendiri. Jadi satu sapi itu satu kartu kontrol. Jadi ada nama sapi, semisal Mas Re yang kayak kesayangan saya itu, Mas Re. Itu ada kartu kontrolnya, pertama masuk di bulan misal bulan kemarin timbangan berapa, ntar sebulan timbangan berapa. Jadi semisal Bapak Ibu ingin berkurban, ibaratnya kan enggak terus tapi datang langsung beli kan enggak, biasanya ada yang 2 bulan baru ketemu jodohnya kan di sini kan. Nah, itu kita tunjukin dari timbangan kemarin pertamanya sekian dulu. Oh, maksudnya tercatat ya, gitu. Jadi setiap sapi ini ekor per ekornya tercatat. Gitu. Jadi punya historinya gitu. Sehingga kita nggak hanya sekedar maaf sekali yang di luar sana ini sekian timbangannya gitu. Nggak begitu ya Mas ya. Semua terkontrol, semua tercatat, semua dapat dipertanggungjawabkan gitu. Satu lagi Mas, pada saat misalkan sebutlah ada namanya Pak Udin gitu ya. Pak Udin tiba-tiba
setelah nonton ini podcast ini gitu ya, hubungin Nusa Sentosa Farm gitu, kayaknya mau nih kurban gitu ya. Cuma Pak Udin ini orang yang nggak bisa ngontrol setiap saat kesini, nggak bisa nengokin lah gitu. Nah, ada nggak caranya supaya Pak Udin ini tahu perkembangan sapinya gitu ya? Atau tiba-tiba Pak Udin lupa gitu, kita juga yang mengingatkan Pak Udinnya, Pak ini Bapak sapinya sekarang udah seperti ini, ada metodenya nggak Mas? Ada Mas. Ada juga ya? Ya, alhamdulillah dengan namanya kita ibaratnya program, kita harus lihat ke belakang. Iya. Melihat ke halang-halangan. Semisal kita bikin program ini, pasti ada kendalanya Mas. Ya. Pasti orang pengen lihat. Terkadang ada juga kesibukan kerjanya sehingga tidak bisa ngeliat gimana caranya. Akhirnya kita bikin aplikasi. Boleh dijelaskan detail? Aplikasinya itu seperti Grab, kurang lebihnya seperti Grab. Jadi di dalam itu udah bapak ibu udah tahu berapa tabungan yang udah ditabungkan di Nusa Sentosa Farm ini, terus sapinya nantinya satu-satu ada barcode. Oke. Nomor sekian, sapinya punya siapa, sesuai dengan nomor kontrol tadi ya. Benar. Nah, ntar ketika diklik sapinya ntar muncul masuk kontrolnya. Dan di sini kita udah pasang CCTV. Oke. Jadi di setiap sudut nanti kita kasih pasang CCTV dan alhamdulillah sudah terpasang. Nanti bisa dikontrol. Oh ya, sapi saya. Iya. Apa nih? Dan itu real time ya? Iya. Oh, real time. Alhamdulillah. Pun kalau misalkan nggak bisa juga bisa di calling manual kali Mas ya. Bisa dihubungin video call gitu ya. Bisa. Ya Bapak Ibu, jadi sekarang zaman sudah modern, jangan khawatir lagi kalau mau berkurban tahun depan. Dan supaya benar-benar terwujud kurbannya tahun depan, itu tadi solusinya tabungan kurban. Selebihnya nanti bisa hubungin siapa nih Mas? Hubungin ke saya ataupun siapa monggo. Oh, saya juga boleh katanya ya, gitu ya. Nah, ada di kolom deskripsi nanti. Situ. Oke. Baik Mas Opal, terima kasih. Mohon maaf nih sore-sore udah mengganggu waktunya. Sehat selalu, Mas Opalnya sehat, sapinya juga sehat. Amin. Minta doanya. Amin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah sekian dulu. Nanti kita sambung di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.